Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Umi Kalzum. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan pola busana santai dalam rangka mata kuliah aplikasi komputer. Selanjutnya, ini model busana santai yang nanti kita akan buat polanya. Selanjutnya, keterangan. Yang pertama itu membuat pola badan bagian depan dan belakang. Yang kedua, membuat pola rok bagian depan dan belakang. Ketiga, membuat pola lengan puff. Keempat, membuat pola kara rebah. Dan kelima, membuat pola saku. Selanjutnya, ini hasil pembuatan pola busana santai, yaitu pola busana badan bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya, ini pola dasar rok bagian belakang dan depan. Saya buat hanya satu karena pola rok yang bagian belakang dan depan sama saja, jadi saya di sini hanya satu saja saya buat. Selanjutnya, ini pola dasar lengan puff. Bisa kita lihat. Selanjutnya, ini pola dasar yaitu kera rebah. Polanya seperti ini. Selanjutnya, ini adalah pola kantong atau pola saku untuk bagian depannya. Selanjutnya, tutorial pembuatan pola busana santai. Oke, aplikasi yang kita gunakan yaitu aplikasi RPDGS. Tampilannya seperti ini. Kita pilih file, klik save as, lalu kita tulis nama filenya. Saya akan tulis pola 1 blues. Lalu kita klik save kalau sudah kita tulis. Selanjutnya, menulis ukuran. Kita bisa klik di sini, lalu kita pilih ukuran. Di sini ukuran saya di sini sudah tersimpan, jadi saya tinggal klik saja. Bagi teman-teman yang belum tersimpan ukurannya, bisa ditulis manual saja. Kalau sudah ditulis ukurannya, klik OK. Pertama, kita pilih pen tool pen. Kita buat garis horizontal, yaitu 1/4 lingkar badan ditambah 1, 84 dibagi 4, yaitu 21. Kemudian kita tambah 1, jadinya 22 cm. Kemudian kita tarik garis vertikal ini adalah 1/16 lingkar badan ditambah 2, jadi hasilnya 7,25. Kemudian dilanjutkan dengan panjang muka. Ukuran panjang muka yaitu 31 cm. Kemudian kita samakan di bagian atas tadi yaitu 22 cm. Kemudian kita hubungkan. Selanjutnya kita membuat lingkar kerung leher, dan lingkar kerung leher itu di sini dengan ukuran 1/16 lingkar badan ditambah 1 cm, berarti 6,25. Kemudian kita hubungkan ke titik yang tadi. Selanjutnya kita membuat garis bantu untuk panjang bahu. Ini adalah 1/20 dari lingkar badan. Lingkar badan 84 dibagi 20 adalah 4,2. Kita hubungkan. Selanjutnya kita membuat batas lebar muka. Kita turunkan 5 cm. Kemudian lebar mukanya adalah 30,
dibagi 2 hasilnya yaitu 15 cm. Jangan lupa kita modifikasi untuk lingkar kerung lehernya. Panjang bahunya 11 cm. Kita akan potong garis bantu ini sesuai dengan panjang bahu yaitu 11 cm. Oke. Lalu kita hubungkan. Oke. Dan ukuran bahunya sudah 11 cm. Nah, sekarang kita membuat batas garis lingkar pinggang. Untuk batas lingkar pinggang itu adalah 1/10 lingkar pinggang ditambah 1. Lingkar pinggangnya 70, kita bagi 10 ditambah 1, hasilnya yaitu 8. Lalu kita tarik garis menuju ke titik tengah dari garis bahu. Oke. Selanjutnya untuk lebar kupnat yaitu adalah 1/10 lingkar pinggang, tidak ditambah 1 dan tidak dikurangi 1, berarti 7 cm. Kemudian tinggi dada adalah 14 cm, jadi tinggi kupnat ini menggunakan tinggi dada. Selanjutnya kita menggunakan siku-siku. Nah, tadi kita sudah gunakan 8 cm untuk bagian lingkar pinggangnya, jadi sisanya itu 9,75. Kita tulis 9,75. Oke. Lalu kita gunakan kompas untuk mengukur panjang sisinya, dan panjang sisinya itu 17 cm. 17 cm. Klik OK. Kemudian kita hubungkan garis dari lingkar kerung lengan. Kemudian kita modifikasi lingkar kerung lengannya. Oke. Kita gunakan ikon snapcure untuk memotong garis dan menyambung garis. Ini harus dipotong. Masih dipotong. Lalu kita gunakan Vortex untuk menciplak. Kita klik yang sudah tadi dipotong. Oke. Lalu kita gunakan hand untuk memindahkan. Gunakan grand line untuk memindahkan arah serat benangnya. Kita putar, lalu kita tempatkan di sini. Tarik. Nah, seperti ini. Oke. Kita hilangkan bagian titik-titik di sampingnya. 0. Oke. Nah, hilang. Jadi ini pola dasar blus bagian muka. Selanjutnya membuat pola dasar bagian belakang. Caranya hampir sama tadi. Kita buat garis horizontal dulu sesuai dengan 1/4 lingkar badan dikurangi 1 berarti 20 cm. Nah, kita tarik garis vertikal sepanjang 1 cm sebagai garis batas untuk pembuat lingkar kerung leher bagian belakang.
Setelah itu kita sambung garis sesuai dengan panjang punggung. Panjang punggung adalah 37 cm. Selanjutnya kita hubungkan sesuai dengan garis di atas, yaitu 20 cm. Oke, lalu kita hubungkan kedua titiknya. Selanjutnya kita akan membuat garis lingkar kerung leher. Ini adalah batas lingkar kerung leher bagian atas. Itu adalah 1/16 lingkar badan ditambah 1 berarti 6,25. Kemudian kita hubungkan dengan garis yang 1 cm tadi. Kemudian kita modifikasi. Selanjutnya kita ambil batas untuk garis bantu bahu seperti tadi. Ini adalah 4,2. Lalu kita hubungkan ke garis lingkar kerung leher. Selanjutnya kita ambil lagi batas untuk menentukan lebar punggung, yaitu 10 cm dari batas lingkar leher. Kemudian tarik garis horizontal ke kiri sepanjang 1/2 lebar punggung. Lebar punggungnya 33, berarti 1/2-nya adalah 16,5. Nah, kemudian kita mengambil batas panjang bahu yaitu 11 cm. Oke. Lalu kita hubungkan dengan titik ini. Selanjutnya kita mengambil batas pinggang yaitu 7 cm. Oke. Lalu kita tarik menuju tengahan garis bahu. Selanjutnya untuk lebar kupnat itu adalah 3 cm untuk bagian belakang. Jadi lebar kupnatnya itu 3 cm. Kemudian kita tarik garis ke garis bantu dengan panjangnya yaitu 14 cm. Selanjutnya batas pinggang. Tadi kita sudah menggunakan ukuran 6,5, jadi sisanya itu 9 cm. Kemudian kita tarik garis ke atas untuk menentukan sisinya yaitu 17 cm. Lalu kita hubungkan dengan titik ini. Lalu kita modifikasi lingkar kerung lengannya. Lalu kita hubungkan. Kalau kita sambung dengan menggunakan ini harus dipotong, 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 dan dipotong. Lalu kita hubungkan lagi semua garisnya. Jadi nanti kalau selesai sudah terciplak, kita hubungkan. Oke. Kita gunakan hand untuk memindahkan.
Oke. Lalu kita gunakan grand line untuk memindahkan arat serat benangnya. Jadi kita balik. Oke, posisikan di bagian sini. Oke, kemudian kita atur arah serat benangnya seperti ini. Kita juga atur arah serat benangnya di bagian atas, yaitu pola bagian muka. Oke, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selanjutnya di sini saya akan membuat pola rok. Kita tulis di sini ukurannya. Nah, di sini ukuran sudah tersimpan, jadi saya tinggal klik saja. Tinggal klik. Oke. Kita gunakan pen tool pen, lalu kita buat garis horizontal dengan ukuran panjang rok yaitu 60 cm. Kemudian kita buat garis horizontal 1/2 lingkar pinggang yaitu 22 cm. Oke. Kemudian kita turunkan di sini yaitu 1,5 cm. Oke. Kemudian kita hubungkan di titik ini seperti ini. Oke. Setelah itu kita membuat garis panggulnya di sini. Tinggi garis panggulnya yaitu 18 cm. Oke. Kemudian kita buat lagi garis horizontal yaitu lingkar panggul. Lingkar panggulnya di sini 1/2, jadi hasilnya 24,75. Lalu kita buat lagi di sini garis horizontal dengan ukuran yang tadi yaitu 24,75. Kemudian kita hubungkan di titik ini. Lalu kita hubungkan juga titik ini. Kemudian kita gunakan tool modify untuk memodifikasi lingkar pinggangnya. Kita kasih ke bawah sedikit seperti ini. Nah ini kita juga akan kita modifikasi seperti ini. Oke. Kemudian kita gunakan pen tool pen. Di sini kita akan tulis ukurannya 8,2 yaitu 1/10 lingkar pinggang. Hasilnya 8,2. Lalu kita hubungkan ke titik ini. Setelah itu kita gunakan divider. Kita ubah di sini menjadi 1. Oke. Nah, di sini kita gunakan divider untuk menentukan kedalaman kupnatnya. Kemudian kita klik di sini bagian titik ini, lalu kita klik enter. Lalu kita ubah di sini ukurannya menjadi 1,5. Oke. Kemudian kita buat lagi di sini yaitu di bagian bawah. Tulis di bagian bawah ya, yaitu 1,5 juga. Dan di sini kita tulis di sini 180. Oke. Nah, kemudian kita akan hapus bagian titik yang tidak perlu. Kita hapus bagian titik ini dan bagian titik ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan kompas untuk mengukur panjang kupnya.
panjang kupnya itu atau tinggi kupnya 12 cm. Oke. Kita tulis juga di sini panjang kupnya 12 cm. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan mirror untuk menciplak pola. Kita tarik ke bawah, kita crop. Nah, seperti ini. Nah, yang kita mau itu pola bagian depan. Nah, di sini pola bagian belakang sudah terciplak. Nanti kita akan ciplak ulang lagi. Kita gunakan mirror. Kita tarik ke bawah seperti ini. Lalu kita crop. Nah, sudah tercopy polanya. Nah, untuk bagian tengahnya ini nanti kita akan hapus. Kita tinggal klik saja untuk menghapusnya. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan cut apart, kita klik sudah berwarna merah. Nah, di sini harus berwarna hijau garisnya. Di sini juga. Nah, setelah itu kita ubah di sini menjadi 3 dan di sini 4. Klik OK dan kita pilih smooth. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian kita gunakan snip curve untuk memotong. Kita potong. Nah, sudah terpotong. Lalu jangan lupa bagian kupnya juga. Lalu kita gunakan lagi penghapus untuk menghapus garis yang kita tidak perlu. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya kita gunakan vortex untuk menyambung semua pola. Kita klik sampai berwarna merah semua garisnya. Kita tinggal klik. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita pindahkan. Oke, nah seperti ini. Lalu kita pindahkan ukurannya supaya teratur. Kita perbaiki dulu sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan crayon lain untuk mengatur arah serat benangnya. Kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik add seam untuk merubah jarak kampu. Jarak kampunya di sini 2 cm. Oke. Nah, untuk bagian di sini kita ubah juga menjadi 2 cm. Di sini juga 2 cm. Nah, untuk bagian bawahnya kita ubah menjadi 4 cm. Oke. Nah, seperti ini hasil pembuatan pola roknya. Selanjutnya saya akan membuat pola dasar lengan puff. Pertama kita tulis ukurannya. Kita klik saja di sini karena ukuran lengan saya di sini sudah tersimpan, jadi saya tinggal klik. Kita tinggal klik. Oke. Kemudian kita gunakan pen tool pen untuk membuat garis horizontalnya. Kita membuat garis horizontal dengan ukuran panjang lengan yaitu
panjang lengannya 30 cm. Kemudian kita menentukan tinggi puncak lengan. Tinggi puncak lengannya itu 14 cm. Lalu kita arahkan ke samping, membuat garis horizontal. Kita membuat di sini garisnya dengan ukuran 25 cm dan kita juga buat di sini ukurannya sama 25. Kemudian menentukan lingkar pipa lengan. Nah, lingkar pipa lengannya di sini 34. Jadi lingkar pipa lengannya di sini kita bagi 2. Jadi di situ hasilnya 17 cm. Kita buat juga di sini bagian sebelah kiri 17 cm. Oke. Setelah itu kita gunakan kompas. Lalu kita mengukur di sini lingkar kerung lengannya di sini 48 dibagi 2, hasilnya 24 cm. Nah, di sini juga sama dengan yang tadi. Kita ukur di sini 24 cm, kemudian kita hubungkan di titik ini. Di titik ini, lalu di titik ini juga. Nah, seperti itu. Setelah itu kita gunakan snap curve untuk memotong garis. Yang garis ini kita klik untuk memotong. Maaf karena lama ya. Kita potong juga bagian di sini. Kita potong. Kemudian kita menggunakan menghapus untuk menghapus garis ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita gunakan divider. Nah, di sini kita ubah menjadi 3. Nah, di sini sudah terbagi 3. Lalu kita gunakan lagi pen tool pen untuk membuat garis horizontal, yaitu garis pembantu. Nah, garis pembantunya di sini yaitu 1,5 cm. Oke. Kemudian di bagian di sini kita akan kita bagi 2. Lalu kita potong bagian di sini. Kita potong dulu. Setelah itu kita hapus. Kemudian menggunakan divider lagi. Lalu kita ubah di sini menjadi 2. Nah, setelah itu, di sini sudah terbagi 2, jadi kita gunakan lagi pen tool pen untuk membuat garis horizontal, yaitu garis pembantu. Kita buat di sini dengan ukuran 1 cm. Oke. Lalu kita gunakan penghapus untuk menghapus ini. Nah, sudah jadi. Selanjutnya kita membuat lagi bagian sebelah kanan, yaitu kita gunakan lagi divider. Kita ubah di sini 4. Kemudian kita bagi 4. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan pen tool pen untuk membuat garis horizontal, yaitu garis pembantu dengan ukuran 2 cm. Selanjutnya di sini kita buat juga garis pembantu, yaitu dengan ukuran 1 cm. Kemudian kita gunakan menghapus untuk menghapus ini. Nah, setelah itu kita gunakan tool modify untuk memodifikasi lingkar kerung lengannya. Kita tarik ke atas, lalu ini kita tarik ke bawah. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik ini, kita klik kiri, lalu kita tarik juga ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu, kita gunakan penghapus untuk menghapus garis bantunya yang tadi. Kita hapus. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian, kita gunakan snap curve. Kita klik snap curve-nya, kita klik gini. Semua garisnya di bagian sisi agar bentuknya bagus. Nah, sudah bagus bentuknya.
Kemudian kita gunakan mirror. Kita tarik garis ke bawah, lalu kita crop. Nah, seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita gunakan lagi mirror, kita crop. Nah, sudah terciplak. Nah, untuk bagian tengahnya di sini nanti kita akan hapus. Kita gunakan penghapus untuk menghapus bagian tengah. Nah, setelah itu kita gunakan snap cure. Lalu kita potong bagian di sini. Kita potong juga bagian di sini. Kemudian kita gunakan penghapus untuk menghapus bagian sebelah lengan. Kemudian kita gunakan cut apart. Kita klik di sini, klik kiri 1 kali, lalu klik kanan. Nah, berubah menjadi garis berwarna hijau. Kita ubah juga di sini. Nah, sudah berubah. Lalu kita ubah di sini menjadi 3, di sini 4. Lalu kita ubah di sini smooth. Lalu oke. Nah, kemudian kita hapus untuk garis ini. Kemudian kita gunakan kompas seperti ini. Nah, sudah jadi. Kemudian kita gunakan mirror lagi. Nah, untuk di sini kita harus pas garisnya. Lalu kita harus di sini harus pas garisnya. Kita klik. Nah, sudah terciplak. Setelah itu kita hapus garis ini. Kemudian gunakan vortex untuk menyambung semua garis. Kita klik semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan. Oke. Setelah itu kita gunakan lagi add seam untuk mengubah jarak kampunya. Kita ubah di sini jarak kampunya di sini 2 cm. Kemudian di sini juga kita ubah menjadi 2 cm. Bagian di sini 4 cm. Kita ubah juga di sini 4 cm. Kemudian di bagian atas kita ubah di sini menjadi 1,5. Oke, kita ubah juga di sini menjadi 1,5. Oke, kemudian kita gunakan grand line untuk memindahkan arah garis benangnya. Nah, seperti ini. Sudah selesai bagian pola lengan puffnya. Nah, di sini saya akan membuat pola kerah rebahnya. Kita buat garis horizontal dengan ukuran 5 cm. Kemudian kita buat lagi di sini garis horizontal dengan ukuran 5 cm juga. Oke. Lalu kita buat garis horizontal di sini
1/2 lingkar lehernya. Jadi di sini saya tulis 17 cm. Kemudian saya buat garis, lalu saya tepatkan di bagian sini. Oke, seperti ini. Jaraknya kita tulis di sini saja 2 cm. Nah, lalu saya buat lagi di sini garis pembantu dengan ukuran 5 cm. Kemudian kita buat lagi garis pembantunya dengan ukuran sama dengan tadi, yaitu 5 cm. Kita ukur di sini 5 cm. Oke. Kemudian kita hubungkan garis. Nah, garisnya harus sama tinggi bagian garis pembantu yang pertama. Lalu kita sambung ke garis pembantu kedua. Nah, seperti ini. Oke. Lalu kita hubungkan ke titik ini. Oke, kemudian kita hapus dan kita hapus juga bagian ini. Setelah itu kita gunakan pen tool pen. Di sini jaraknya 1 cm. Di sini juga 1 cm. Oke. Kemudian kita gunakan snap core untuk memotong. Kita potong bagian sini. Di bagian sini juga kita potong. Lalu kita hapus bagian sudutnya. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan tool modify untuk memodifikasi bagian sudutnya. Nah, jadinya seperti ini, berbentuk oval. Kemudian kita memodifikasi juga bagian atasnya seperti ini. Kita juga memodifikasi ini seperti ini. Oke. Kita modifikasi bagian di sininya juga. Oke. Kita ubah lagi juga di sini sedikit. Bagian sini juga kita modifikasi, ubah sedikit. Nah, jadinya seperti ini. Kita naikkan sedikit. Oke. Setelah itu kita gunakan Vortex, kita sambung semuanya. Kita klik. Kemudian kita pindahkan ke bawah. Oke, kita pindahkan lagi. Nah, seperti ini hasil pembuatan pola kera rebah. Selanjutnya di sini saya akan membuat kantung atau saku. Di sini kita membuat garis horizontal dengan ukuran 12 cm. Di sini. Kemudian kita buat lagi garis horizontal dengan ukuran 15 cm. Lalu kita buat garis sama dengan bagian atas ukurannya, yaitu 12. Lalu kita hubungkan. Oke. Setelah itu di sini kita ukur jaraknya 1 cm. Oke. Lalu kita hubungkan juga di sini. Nah. Kemudian kita buat juga di sini jaraknya 1 cm. Lalu kita hubungkan. Oke.
Kemudian kita modifikasi garis ini, kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian lalu kita gunakan Vortex untuk memotong bagian sini dan bagian sini juga. Kita potong. Kemudian kita hapus bagian sudutnya seperti ini. Setelah itu kita modifikasi. Kita tarik ke bawah seperti ini. Oke. Kemudian kita modifikasi juga. Kita tarik seperti ini. Kita tarik juga ini. Jadinya nanti berbentuk oval. Oke. Sudah selesai. Lalu kita gunakan Vortex untuk menyambung. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke samping. Kita pindahkan. Kita pindahkan lagi. Nah, seperti ini. Sudah selesai hasil pembuatan pola dasar saku.